Selamat datang di dunia novel. Kultivator Junior, mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura volume 10. Bab 6082, wajah sebenarnya dari dunia seni bela diri. Setelah beberapa saat, Chu Feng membawa Wang Qiang ke sebuah gua di pegunungan naga emas. Gua ini merupakan pintu masuk menuju tempat rahasia. Bagaimana? Apakah tersegel? Tetapi ketika dia melihat gua itu, Wang Qiang menjadi bingung. Karena guanya tidak terlalu dalam, dia bisa melihat sekilas ujung gua ketika dia sampai di pintu masuk. Chu Feng membuat segel khusus dan memandang Wang Qiang sambil tersenyum. Lakukan ini seperti yang aku lakukan, ikuti aku. Setelah itu, Chu Feng dan keduanya memegang segel dan berjalan masuk dan keluar gua 3 kali dengan cepat, lalu perlahan masuk dan keluar 3 kali, dan akhirnya masuk dan keluar 3 kali dengan cepat dan perlahan, lalu melepaskan segel dan berjalan. Di dalam lagi. Kali ini, gua tersebut berubah dan menjadi sangat dalam. Ketika mereka keluar dari gua, tempat rahasia kuno muncul di depan mata mereka. Sungguh menakjubkan, Wang Qiang membuka matanya lebar-lebar. Meskipun dia telah melihat banyak metode baru, metode memasuki tempat rahasia ini tetap mengejutkannya. Kakak, master di sini pasti sangat sederhana kan? Reaksi pertama Wang Qiang adalah pencipta di sini pasti sangat kuat, mungkin sosok yang kuat dari zaman kuno. Kalau tidak, mustahil menciptakan tempat rahasia seperti itu. Kalau begitu aku tidak tahu. Chu Feng tersenyum dan tidak mengatakan yang sebenarnya. Faktanya, dia tahu ada wanita misterius yang tinggal di sini. Wanita misterius itu meninggalkan kesan mendalam pada Chu Feng. Dia memiliki temperamen yang lembut dan anggun, meskipun Chu Feng telah melihat begitu banyak orang yang disebut orang suci dari berbagai kekuatan. Namun dalam hal temperamen, dia hampir tidak bisa dibandingkan dengan wanita itu. Kuncinya adalah dia tahu banyak dan basis pengetahuannya sangat mendalam. Dan latar belakang wanita ini bahkan lebih luar biasa lagi. Menurutnya, gurunya juga mengenal Qing Jiu dan merupakan teman baik Qing Jiu. Wanita itu juga membantu Chu Feng melakukan tes, memungkinkan Chu Feng memastikan bahwa dia adalah keturunan raja. Hanya saja wanita misterius itu kemudian menggunakan metode untuk menghapus ingatan Chu Feng. Meski gagal, Chu Feng masih menyimpan ingatannya, namun wanita itu sebenarnya tidak mau mengungkapkan identitasnya. Sekarang, kita telah sampai pada wilayah wanita itu lagi. Bahkan jika Wang Qiang bertanya, Chu Feng tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Jika tidak, Tuhan yang tahu apakah wanita itu akan datang lagi untuk menghapus ingatan Chu Feng. Namun segera, Chu Feng dan Wang Qiang berbalik pada saat yang sama. Mereka menemukan bahwa penghalang di belakang mereka telah berubah. Jika Anda mengamatinya dengan cermat, mereka semua sedikit mengernyit. Karena penghalang itu adalah penghalang-penghalang, itu menyegel mereka di sini. Apa yang terjadi? Wang Qiang memandang Chu Feng. Terjebak, kata Chu Feng. Bukankah seperti ini sebelumnya? Wang Qiang bertanya. Itu tidak terjadi sebelumnya, kata Chu Feng. Dia telah memutuskan bahwa tempat ini telah dimodifikasi dan hanya bisa dimasuki tetapi tidak bisa keluar. Perubahan ini tentu saja membuat Chu Feng sedikit khawatir terhadap Song Yue dan yang lainnya. Jadi Chu Feng segera masuk lebih dalam, dan untungnya, dia segera melihat Tuan Yue, Biksu Tuaiku, dan Yuling, dan mereka semua selamat dan sehat. Tuan Chu Feng, kamu kembali. Ketika Song Yue dan 3 lainnya melihat Chu Feng, mereka sama-sama bersemangat dan segera maju ke depan untuk menyambutnya. Song Yue, khususnya, tersenyum lebar, dan matanya berkaca-kaca menunjukkan bahwa dia sangat mengkhawatirkan Chu Feng. Ini juga normal. Terakhir kali Chu Feng pergi, dia masih berencana berurusan dengan sekte Situ Jieling.
Saat itu, Chu Feng tidak mengetahui bahwa pelaku yang menganiaya neneknya adalah Jia Lingyi dari sekte alkimia abadi. Saya hanya mengira situ Jielingmen dan Xian Tulah yang melakukannya. Dan sekte situ Jieling pada saat itu adalah gunung besar bagi Chu Feng. Apalagi sekte alkimia abadi di belakang. Senior Yue, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah saudara baik saya bernama Wang Qiang. Chu Feng pertama kali memperkenalkan identitas beberapa orang satu sama lain. Lalu dia bertanya mengapa tempat ini berubah. Tuan Chu Feng, ternyata ada orang besar yang tinggal di sini. Dia adalah wanita yang terlihat seperti peri. Ternyata Dantian Yuling diubah dengan bantuan laki-laki dewasa itu. Saat Chu Feng bertanya, Song Yue buru-buru menceritakan kisahnya. Ternyata beberapa saat setelah Chu Feng pergi, wanita misterius itu muncul. Dia juga memberitahu Song Yue dan yang lainnya bahwa tinggal di sini akan sangat membantu Chu Feng. Tampaknya mereka takut tidak patuh dan dengan sengaja keluar untuk menanyakan informasi tentang Chu Feng, sehingga menghadapi bahaya. Wanita itu mengubah penghalang formasi di sini, sehingga mustahil bagi Song Yue dan yang lainnya untuk pergi. Tetapi wanita itu juga meninggalkan sebuah gulungan, mengatakan bahwa ketika Chu Feng kembali, Chu Feng secara alami akan dapat menguraikan gulungan itu. Kemudian Anda juga dapat menghilangkan penghalang formasi di sini dan membiarkan mereka mendapatkan kembali kebebasannya. Sekarang, setelah Song Yue menceritakan kisahnya, dia juga menyerahkan gulungan itu kepada Chu Feng. Chu Feng memegang gulungan itu di tangannya dan menemukan bahwa gulungan ini membutuhkan kekuatan garis keturunannya untuk membukanya. Ini sulit bagi orang lain, tetapi sangat sederhana bagi Chu Feng. Saat dia membuka gulungan itu, pemandangan sekitarnya tiba-tiba berubah, dan Chu Feng dibawa ke dunia spasial. Dunia luar angkasa sedang kacau, dan hanya Chu Feng yang ada di sini. Namun tak lama kemudian, sesosok tubuh muncul tak jauh dari situ. Wanita itu memiliki temperamen yang sangat baik. Dia adalah wanita misterius yang pernah dilihat Chu Feng sebelumnya, yang membantu Chu Feng menguji apakah dia memiliki darah raja. Chu Feng bertemu lagi, kamu mungkin tidak mengingatku, tapi aku akan membuatmu mengingatku segera. Saat wanita itu berbicara, dia menunjuk ke arah Chu Feng, dan kekuatan khusus ditembakkan dari ujung jarinya dan langsung menuju ke dahi Chu Feng. Segera setelah itu, sebuah kekuatan mulai melonjak di benak Chu Feng. Kekuatan ini sebenarnya memungkinkan Chu Feng memulihkan ingatan yang telah terhapus oleh wanita itu sebelumnya. Namun nyatanya, bahkan wanita itu sendiri tidak mengetahui bahwa penghapusan sebelumnya adalah sebuah kegagalan. Chu Feng teringat pertemuannya dengan wanita ini dari awal hingga akhir. Tentu saja, meskipun Chu Feng benar-benar lupa, kekuatan ini masih dapat memulihkan Chu Feng. Karena dia sangat yakin akan hal ini, wanita itu berbicara lagi setelah kekuatannya sepenuhnya terintegrasi dengan tubuh Chu Feng. Sekarang ingat, saya harap Anda tidak menyalahkan saya. Itu karena tidak nyaman bagi saya untuk tidak mengungkapkan identitas saya sebelumnya, jadi saya menghapus ingatan Anda. Sekarang izinkan saya memperkenalkan diri secara resmi. Nama saya Sue Luo, hanya saja sekarang saya telah pergi dari sini dan memasuki Tianhe ke-9, yang Anda sebut alam dewa kuno atau api penyucian kuno. Chu Feng, aku tahu kamu masih memiliki beberapa hal untuk diselesaikan di sini, tapi aku juga ingin memberitahumu satu hal. Sungai Surgawi ke-9 bukanlah api penyucian kuno. Itu adalah tempat di mana praktisi bela diri harus masuk jika mereka ingin membuat terobosan, karena perubahan besar terjadi di zaman kuno. 8 sungai surgawi yang Anda lihat di depan Anda tidak lagi terlihat aslinya saat ini. Hanya Tianhe ke-9 yang masih mempertahankan tampilan lengkapnya dari zaman kuno. Hanya ketika Anda memasuki Tianhe ke-9 Anda akan tahu seperti apa dunia seni bela diri yang luas sebenarnya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya dari Martial God Asura di dunia novel.